Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23 berfirman yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam surat tersebut, perintah untuk berbakti kepada orang tua ditempatkan langsung setelah perintah untuk menyembah kepada Allah dan larangan untuk menyekutukan Allah. Bahkan Allah menempatkan kedua orang tua itu sangat mulia. Ini setidaknya seperti tersirat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Mereka yang mendapatkan ridho kedua orang tuanya, insya Allah akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, mereka yang tidak mendapatkan ridho kedua orang tuanya akan mendapatkan kesengsaraan dan azab, baik dalam hidupnya di dunia maupun setelah mati di akhirat. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada keduanya pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. Jelas di sini bahwa azab kepada para pendurhaka kedua orang tua itu akan diberikan secepatnya di dunia, tidak menunggu dia mati. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, namun sebagai orang tua yang kita diberi keluasan hati mencintai dan mengasihi anak-anak kita, ketika melihat anak-anak kita sedang tersesat, tidak bertakwa kepada Allah, durhaka kepada kita dan melakukan kemaksiatan. Sesungguhnya pada saat itu tidak selayaknya kita mengutuk mereka, mengatakan hal-hal yang buruk pada mereka. Sebaliknya, kita harus menyadari saat itu anak-anak kita sedang membutuhkan pertolongan kita, uluran tangan kita. Dalam sebuah postingan di Twitter, ada seorang psikolog terkenal dari Kuwait yang namanya adalah Dr. Fauzia Adabus menulis seperti ini. Aku bersumpah demi Allah, wahai setiap ibu, jangan tidur malam sebelum engkau memohon pertolongan Allah dan mengabarkan kepadanya bahwa engkau ridho atas anak-anakmu seridho-ridhonya. Dan aku bersumpah demi Allah agar engkau tidak menghalangi ridho Allah kepada anak-anakmu. Dan aku memintamu, wahai para ibu, agar engkau jangan tidur malam sebelum engkau mengangkat kedua tanganmu sambil menyebut satu persatu nama anak-anakmu dan mengabarkan kepada Allah bahwa engkau ridho atas mereka masing-masing. Begini doa yang ditulis oleh Dr. Fauzia. Allahumma inni ushiduka anni radiyah an ibni. Sebut nama anak laki-laki kita, atau an ibnati, sebut nama anak perempuan kita. Tamama ridho wa kamala ridho wa muntahayyir ridho. Fallahumma anzil ridwanaka alaihim biridhoi anhum. Artinya, ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwa aku ridho kepada anak-anakku. Kepada anakku, sebut namanya, dengan ridho paripurna, ridho yang sempurna,
dan ridho yang paling komplit. Maka turunkan ya Allah keridhaan-Mu kepada mereka demi ridhoku pada mereka. Beberapa minggu kemudian ada seorang ibu yang memposting di Twitter Dr. Fauziah itu, di bawahnya postingan doa itu. Isinya adalah ia mengabarkan bahwa ia telah mengubah hidupnya menjadi lebih tenang dan bahagia. Hidupnya telah berubah total setelah ia menerapkan doa-doa itu untuk anaknya berusia 22 tahun. Lalu sang ibu bercerita bahwa sejak kelahiran anaknya 22 tahun yang lalu, hidupnya penuh penderitaan. Anaknya tidak pernah hormat kepadanya, selalu mendebat setiap kali diberi nasihat, berkata-kata kasar kepadanya, tidak pernah sholat dan tidak pernah mandi. Ketika ia kemudian membaca postingan Dr. Fauziah, dia berpikir, apa iya begitu? Masa ia berdoa seperti itu bisa mengubah anak-anakku? Kemudian dia berpikir, tapi benar juga, kalau ridha Allah ada di tanganku, maka seharusnya aku meridhoinya. Aku tidak boleh menyimpan kemarahan kepadanya. Sejak itu, setiap kali hendak tidur, dia selalu mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia telah ridho dan memaafkan anaknya. Dan ia memohon kepada Allah agar Allah meridhoi anaknya. Masya Allah, saudaraku. Beberapa minggu kemudian, ia melihat perubahan pada diri anaknya. Anaknya menjadi lebih sopan kepadanya, berkata-kata lebih halus kepadanya. Bahkan suatu pagi, sang anak membuka pintu kamarnya lalu menyapa ibunya seperti ini. Ibu, apa kabarmu hari ini? Tentu saja sang ibu sangat bahagia. Tapi ia menyembunyikan kebahagiaannya karena ia belum yakin bahwa anaknya telah berubah. 4 jam kemudian ketika anaknya berada di luar rumah, sang ibu menelpon anaknya. Sang anak menjawab, "Ibu, aku sedang berada di depan masjid dan akan menjalankan ibadah sholat." Sang ibu tak sabar menunggu kedatangan putranya. Begitu putranya datang, sang anak ditanya sejak kapan ia menjalankan ibadah sholat. Sang anak menjawab, "Aku tidak tahu, Bu. Tadi begitu aku berada di dekat masjid, tiba-tiba saja aku ingin menjalankan sholat." Sang ibu menangis terharu. Sejak itu dia terus-menerus dan selalu mendoakan anaknya sebelum ia tidur, menyampaikan kepada Allah bahwa ia telah meridhoi anaknya, ia telah memaafkan anaknya, dan ia mengharapkan agar Allah memberikan keridhaan kepada anaknya. Sejak itu kehidupan sang ibu berubah total. Anaknya menjadi anak yang bertakwa kepada Allah dan saleh. Hidupnya menjadi tenang dan bahagia. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, cerita ini memberikan bukti kepada kita betapa dahsyatnya doa orang tua untuk anak-anaknya. Karena itulah, jangan pernah berhenti berdoa, mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang saleh, salihah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menjadi anak yang durhaka kepada kita. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat mencerahkan kita dan mengantarkan kita kepada peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.